pekerjaannya itu banyak. Pelakor juga ada yang nanya ke saya. Pelakor juga galau loh, jangan dikira. Nah, caleg ada. Biasanya agak rame nih kalau menjelang nih. Stereotip masyarakat itu melihat apa ya, pembaca tarot itu agak-agak dukun dalam tanda kutip gitu ya. Saya Dewi, saya tarot reader, saat ini saya tinggal di Jogja. Kenal tarot di tahun 2011 akhir ya. Saat itu saya jalan-jalan ke sebuah toko buku, lalu menemukan ada buku tarot beserta kartunya. Kok menarik nih, saya baca-baca di situ, lalu saya coba pelajari lebih lanjut. Kok seru juga, padahal saat itu saya belum pernah sama sekali berkenalan dengan tarot, belum pernah dibaca betul-betul apa ya, kayak saya nggak tahu sama sekali tarot. Lalu setelah saya membaca buku itu, saya coba praktek nih. Saat itu saya masih kerja, saya iseng nyoba praktek ke teman-teman kantor saya gitu. Kok komen mereka, kok cocok ya, wah tambah pede dong. Saat itu di akhir 2011 sampai sekitar awal 2012. Nah, mulai pede untuk mempraktekkan ke orang luar. Orang luar itu ya selain teman-teman saya. Lalu saya masih ingat saat itu sekitar bulan Maret itu ada satu teman yang baru buka kafe di Jogja. Saat itu dia nawari saya untuk coba dong ngisi biar rame kafeku, ada tarotnya. Ya saat itu saya ngisi di tempat dia. Ternyata animo apa ya yang datang, yang mau dibaca tuh banyak gitu loh. Nah saat itu saya lalu berpikir apa ini bisa dijadikan profesi ya, karena saat itu saya masih kerja kantoran gitu. Agak dilema juga karena saya kerja di sebuah lembaga pendidikan. Kalau side jobnya tarot itu kok rasanya gimana gitu ya, nanti kok kayak secara apa sih, sebetulnya ya nggak apa-apa, cuma kok rasanya nanti bisa menimbulkan pertentangan atau apa, saya tidak mau itu gitu. Jadi wah ini harus milih salah satu nih, mau lanjut di kantor atau lanjut profesi jadi tarot reader gitu, pembaca tarot. Akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya. Lalu sejak sekitar bulan April 2012 sampai saat ini saya jadi profesional tarot reader. Bagi saya tarot ini seperti apa ya? Seperti orang belajar main musik, gitu ya. Belajar main musik. Semua orang bisa belajar main musik. Tinggal dia berminat, tertarik atau tidak, gitu. Nah, bisa dipelajari. Kartu tarot ini jumlahnya 78. Dan di 78 kartu ini masing-masing punya arti. Seperti ini Three Pentacles atau The Chariot, ini ada artinya masing-masing. Arti ini ada apa ya? Ada pakemnya, ada arti kata kunci gitu. Kata kuncinya apa? Nanti disesuaikan dengan gambar yang muncul, karena antara kartu ini dengan kartu yang ya ini gambarnya itu berbeda. Nah, perbedaan dari gambar ini akan membuat ini memiliki perbedaan arti meskipun hanya kecil. Serem biasanya kalau saya pakai ini, karena tengkorak itu klien takut, katanya dibilangnya serem. Padahal ya sebetulnya artinya sama sebetulnya, cuma dia karena tokohnya kayak tengkorak begini kan, tulang-tulang ini takut.
Tapi kadang ya kalau saya lagi pengen pakai ini ya saya pakai aja. Kalau ini yang kartu sering dipakai banyak tarot reader ini Light Seers. Kalau ini kartu Oracle. Kartu Oracle ini kartu motivasi. Ini Getaway Oracle. Ini kartu motivasi. Jadi kalau biasanya dalam setiap pembacaan, setiap kali selesai satu sesi pembacaan, saya minta untuk mengambil satu kartu oracle untuk menguatkan atau untuk memotivasi. Jadi ini ada teorinya, bisa dipelajari semua orang yang mau. Gitu. Jadi apa ya? Kalau untuk pembacaannya sendiri sebetulnya ada teorinya juga, mulai dari pembukaan 1 kartu, 3 kartu, 5 kartu sampai 11 kartu atau Celtic Cross itu ada. Tapi biasanya kalau untuk pembacaan kartu saya seringnya menggunakan 3 kartu lalu bertambah gitu. Kalau terlalu teoritis, saya tidak bisa, malah tidak bisa mengaitkan gitu, agak sulit. Jadi cenderung intuitif gitulah, intuitif, mengalir. Kalau belum terjawab tambah 1 kartu lagi, belum terjawab tambah 1 lagi, seperti itu terus mengalir gitu terus. Tarot reader ini pembaca kartu ya sebetulnya. Nah, dia membaca dari kartu yang muncul, membaca simbol, membaca arti, lalu dikaitkan dengan permasalahan atau pertanyaan yang disampaikan oleh si penanya atau si klien itu untuk menjawab. Nah, tentu saja jawaban ini sifatnya bukan jawaban mutlak ya. Kalau saya menjawabnya itu cenderung peluang atau kemungkinan yang kalau saya tidak berani memberikan ini 100% benar gitu, tidak ya, takut takut menyamai Tuhan atau malaikat gitu. Jadi membacanya lebih cenderung ke peluang. Anak muda sih, biasanya anak muda usia 25, 26, lalu usia 30-an yang galau-galau jodoh gitu, umur 28, 30 belum menikah atau merasa belum menemukan pasangan hidup yang cocok, atau yang masih galau-galau tentang karirnya itu, lalu yang bapak-bapak, ibu-ibu juga ada permasalahan rumah tangga, itu ada. Ya paling banyak itu cinta secara umum ya, maksudnya cinta. Kalau anak muda ya galau-galau jodoh kayak gitu, ribut dengan pacarnya, terus galau mantan kayak gitu masih ada. Lalu kalau yang berkeluarga itu ada perselingkuhan. Pelakor juga ada yang nanya ke saya. Pelakor juga galau loh, jangan dikira. Nah, pelakor itu juga ada galau-galaunya loh. Itu menarik itu. Caleg ada. Biasanya agak rame nih kalau menjelang nih. Ya, caleg gitu ada, tapi kalau caleg ini agak sulit ya karena dia udah daftar biasanya. Kecuali dia bertanya sebelum dia mengajukan diri atau mau daftar. Nanti kalau ini lebih enak kalau belum daftar. Tapi kecenderungan kalau sudah daftar baru dia tanya. Nah, kalau udah terlanjur masuk, ya sudah, itu memang harus diselesaikan kan sampai akhir. Cuma ya saya biasanya memberi saran sih. Kemungkinanmu lolos berapa persen. Lalu saya sarankan seperti apa itu supaya kalau toh rugi, kerugiannya dia tidak terlalu besar seperti itu. Kalau masih bisa masih bisa di-up-kan lagi ya, saya biasanya menyarankan banyak kamu melakukan ini kayak gitu.
yang realistis ya, bukan ritual mistis dan sebagainya, enggak sih. Bukan. Marah, ngomel, kecewa gitu ada, pasti ada. Nah, ya ini saya kembalikan lagi ke si penanya ya, ke kliennya. Karena sebetulnya ini tergantung usaha mereka selanjutnya kok, karena saya hanya membaca. Misal nih, saya bilang sama pacarnya, kamu nggak akan kembali nih sama dia, karena dia udah punya wanita lain. Ah masa sih mbak, nggak mungkin, orang kemarin aja aku masih jalan sama dia, masih ini, cuma ini seharian ini dia nggak ngontak aku, terus memang agak aneh. Biasanya kan denial kayak gitu. Ya coba aja dilihat seminggu atau 1 bulan ke depan bagaimana. Kalau memang dia punya yang lain pasti ketahuan kok, saya bilang gitu. Kalau dibilang gangguan mental enggak juga ya, kegelisahan gitu atau butuh bantuan psikolog, banyak kan malu atau takut gitu loh kalau mau ke psikolog. Mereka menyadari kalau ada sesuatu yang salah dalam tanda kutip di dirinya. Tapi kalau mau ke psikolog ada yang alasannya malu, capek atau ya lain-lain lah. Nah, kalau saya biasanya cenderung menemani atau sebagai teman ngobrol aja sih. Kalau misalnya bisa ya diarahkan, tetap saya arahkan ke psikolog. Tuh. Apa ya, seringnya anak muda itu kesulitan mencari tempat untuk bercerita. Mau ngobrol ke orang tuanya takut dijudge, ke temennya malu kalau ketahuan. Ya kalau temennya bisa nyimpen rahasia, kalau ngember kan dia malu gitu. Nah, ketika ke saya, dia bisa bercerita banyak, lalu mendapatkan solusi yang menurut dia cukup oke lah, bisa dia lakukan gitu, dan mencegah hal-hal apa ya yang buruk atau pikiran-pikiran negatifnya gitu loh. Kalau kartu tarot sebagai media ramalan saya setuju ya, memang ya namanya melihat ke depan itu namanya ramalan. Tapi kalau untuk mistis tidaknya itu tergantung tarot readernya. Ada yang menjadikan kartu ini semacam jimat atau dirituali kan, dirituali gitulah. Ada bunga-bunga, lalu bahkan ada yang ya mohon maaf nih ditanam di kuburan atau dipendem, kalau bahasa Jawanya dipendem di kuburan gitu juga ada. Nah itu kembali lagi ke personalnya ya. Tapi secara umum yang saya tahu, kalau kartu ini sebagai kartu begini aja dia sudah berfungsi sebetulnya. Ya karena seru ya, seru, terus ini pekerjaan yang sebetulnya menarik, bisa mengatur waktu secara lebih fleksibel dengan pendapatan yang bisa kita atur sesuai dengan maunya kita. Maunya kita ya, bukan maksudnya kita bisa menghargai diri kita sendiri gitulah. Kalau dari sisi hubungan dengan klien yang membuat saya kayak senang, maksudnya melakukan ini karena banyak yang merasa terbantu gitu. Pesan buat yang tertarik atau pengen tahu tentang tarot itu ya belajarlah, maksudnya belajar, mau belajar lalu mau mencoba, jangan ragu, jangan maju mundur. Kalau memang udah niat ya udah gas terus jalan gitu. Jangan takut apapun ya, terutama takut omongan orang gitu loh yang itu bikin patah gitu. Jangan, selama kamu yakin itu benar dan yang kamu lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya lanjutkan aja. Lalu satu lagi, kalau sudah membaca klien, tolong bahasa atau kata-kata itu lebih ditata, jangan ngejudge gitulah, jangan ngejudge si penanya atau klien, karena kadang tarot reader ini ya masih manusia ya, maksudnya kadang kebawa emosi atau
maunya didengarkan, egonya itu kadang masih kuat gitu, mau didengarkan sampai apa ya, kadang terucap kayak kemarahan atau kamu nih sudah saya kasih saran nggak mau nih kayak gitu, ya sebaiknya lebih tenang aja, lebih sabar dan bisa menjaga omongan gitu, menjaga bahasanya supaya lebih enak didengar, lebih halus, lebih bisa diterima gitu aja.